Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bersama-sama menghadiri kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, kita baru saja menapaki tahun baru Islam, tahun 1448 Hijriah. Sekarang tanggal 5 Muharram, tahun baru kemarin, libur nasional, yaitu hari Selasa. Kemudian sekarang tanggal 5 Muharram. Maka tema pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tahun baru Hijriah serta sejarah tentang hijrah Rasulullah SAW serta hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam menapaki tahun baru hijrah tahun 1448 di bulan Muharram ini. Bapak dan Ibu, tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, dan sekarang ini sudah 1448 Hijriah. Kita review kembali tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan dasar sebagai permulaan hitungan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istrinya Khadijah dan kemudian pamannya Abu Thalib tahun 10 kenabian, maka kemudian Rasulullah SAW dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu di dalam sejarah tahun 10 kenabian namai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena ditinggal oleh dua pilar, yaitu istrinya Khadijah, Sayyidah Khadijah, dan pamannya Abu Thalib yang terus membela Rasulullah SAW. Nah, sepeninggal dua orang ini, maka kemudian Rasulullah di Isra Mi'rajkan tahun ke-10. Kemudian tahun ke-11 ada khalifah rombongan dari Yasrib yang sekarang kota Madinah itu datang ke Mekah untuk apa? Yaitu melaksanakan tawaf di Makkah, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan dakwah kepada rombongan dari Yasrib, dan ada yang masuk Islam. Nah, di Madinah itu ada dua suku yang terus berperang, Khazraj dan Aus.
Karena itu rombongan kafilah itu juga ada dari suku Ahrul, Khazraj dan Aus. Maka kemudian diadakan Bai'ah Aqabah yang pertama, di mana isinya adalah kedua suku ini supaya senantiasa melakukan perdamaian, ya. Baik dari suku Khazraj maupun Aus, ya, harus damai, ya. Karena sudah diikat dengan ajaran Islam, ya, ajaran yang penuh dengan kedamaian. Tidak boleh ada permusuhan. Tahun ke-12 datang lagi, ya, kemudian diislamkan lagi sampai tahun ke-13. Nah, karena Islam sudah tersebar sampai ke Yasrib atau Madinah sekarang, dan umat Islam di Mekah juga semakin tumbuh subur, ya. Akhirnya orang-orang Quraisy wis gak ono sing disungkani lagi, ya. Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu gedung pertemuan, ya. Maka mereka kemudian membuat kesepakatan ada 3 opsi, ya. Muhammad ini nek dinjar-jarno tambah bisa jadi mengalahkan orang-orang Quraisy. Wis gak ono sing disungkani maneh. Sing disungkani dulu Abu Thalib sudah tidak ada. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, dan kemudian mereka memutuskan, ya, ada 3 keputusan, ya, yang itu keputusan itu kemudian diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan dibakukan di dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap, memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ada 3 opsi. Muhammad ini, opsi yang pertama adalah ditangkap, ya, ditangkap, ya, namanya penguasa itu, ya, dhisik cek sungkan karo Abu Thalib, ya. Ada 3 opsi yang berkembang dalam pertemuan itu. Pertama, enake Muhammad ini ditangkep, ya, dipenjara. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau dipenjarakan, ya, nanti jangan-jangan pendukungnya nanti membebaskan. Opsi yang kedua saja, diusir, kita usir dari kota Mekah. Nah, nanti nek diusir, mesti pendukungnya masih akan eksodus, ya, mengikuti, ya, Rasulullah. Opsi yang ketiga, wis luwih enak di pateni, ya, selesai, ya. Kalau sudah dimatikan selesai. Nah, opsi yang ketiga, ya, harus dibunuh. Ini adalah usulannya, dedengkotnya musuh Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan, wis gak usah dipenjara, gak usah diusir, gak menyelesaikan masalah, luwe api pateni pisan. Nah, itu opsi yang dibawakan oleh Abu Jahal. Nah, karena ketokohan Abu Jahal di jajaran tokoh Quraisy sangat menonjol,
maka opsi dibunuh ini yang diambil. Terus bagaimana caranya? Kalau dibunuh nanti kan, karena di sana itu kan kabilah Rasulullah itu Bani Hashim, itu sangat kuat. Nanti kalau dibunuh pasti orang-orang kelompok Bani Hashim akan balas dendam. Piye caranya? Begini saja, ya, karena memang di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ide ini dibisiki setan. Jadi Abu Jahal ini dibisiki setan. Ya. Jadi punya ide membunuh, tapi kemudian caranya supaya aman, tiap-tiap kabilah ikut mengutus tokoh yang ahli perang, yang kuat, ya, yang masih muda kuat, mengirimkan utusan satu-satu. Nah, kabilah banyak. Nah, akhirnya nanti kalau kita bunuh Muhammad, maka Bani Hashim pasti akan kesulitan nuntut sopo. Semua akan dituntut karena yang membunuhnya jamaah bersama-sama. Ya. Itu ide yang memang ide wayang kurun, ya. Mereka punya rekayasa wayang kurwa, tapi Allah juga punya rekayasa. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang punya rekayasa. Wayang kurun, jadi mereka sudah merekayasa bahwa diambilkan dari masing-masing kabilah itu yang ahli di dalam perang, yang kuat, yang masih muda, diutus, semua kabilah utus, sehingga Bani Hashim nanti tidak bisa menuntut kepada semua karena yang membunuh bersama-sama. Sudah rencana dibuat yang rapi, wayang kurun, ya. Mereka punya rencana, punya rekayasa, ya. Kemudian ditentukan waktunya, ya, di malam yang sudah ditentukan, semua wakil-wakil dari kabilah yang mengutus tokoh yang ahli di dalam perang, yang masih kuat, yang masih muda, untuk ngepung rumah Rasulullah SAW. Ya. Wayang kurun, mereka sudah punya rencana. Begitu nanti Rasulullah SAW malam, kita bunuh langsung, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, surat Al-Anfal tadi ayat 30, ya. Di mana mereka orang-orang Quraisy sudah memutuskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat rekayasa kepada kamu Muhammad, liusbikuka, untuk menangkap kamu, memenjarakan kamu, au yaqtuluka, ya, atau untuk membunuh, atau untuk membunuh, ya, atau mengusir kamu. Wayam kurun, mereka punya rekayasa wayam kurwa, dan Allah punya rekayasa wallahu khairul makirin. Maka kemudian Rasulullah mengatur strategi, ya, strategi di mana Rasulullah menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya, dan kemudian Rasulullah keluar di waktu malam, ya. Dan ketika keluar itu apa yang dibaca, yaitu surat Yasin ayat 2 sampai dengan ayat 9. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira abahum fa ghafilun. Yang ayat 9-nya, ya, itu waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di depannya itu ada dinding, di belakangnya ada dinding, sehingga mereka tidak melihat.
Maka kemudian Rasulullah mengambil pasir dan kemudian melemparkan pasir itu. Pasir itu dilemparkan, ya, sehingga mereka tidak melihat. Ya. Jadi Rasulullah keluar, wis dikepung. Ini orang-orang ahli perang semua ini, tidak main-main yang ngepung. Ya. Wayam kurun, wayam kurwa. Mereka punya rekayasa, tapi Allah juga punya rekayasa. Wayam kurun, wayam kurwa, waw khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang punya rekayasa. Maka kemudian begitu keluar, mengambil pasir dan lemparkan pasir itu, ya, mereka tidak melihat. Ketika Rasulullah sudah keluar, ya, situ sudah Abu Bakar menunggu untuk menemani Rasulullah SAW. Ketika kemudian mereka sudah sepakat waktunya ini, ya, waktunya untuk membunuh, masuk rumah Rasulullah, dan di dalam ternyata yang ada adalah, ya, Ali bin Abi Thalib. Itu betul-betul Allah adalah sebaik-baik rekayasa. Dan kemudian tidak langsung ke Madinah, tapi ke selatan dulu. Selatan. Kalau Madinah kan atau Yasrib dulu, kota Yasrib sekarang kota, itu kan ke utara. Dari Mekah ke utara ke Madinah. Tapi ini tidak ke selatan dulu. Ke Gua Sur, ya, Gua Sur. Kalau Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, yaitu ada di Jabal Nur, ya. Tapi kalau ini adalah Gua Sur, ya. Di situ kemudian bersembunyi dengan Abu Bakar. Nah, ini orang-orang Quraisy kemudian mencari ketika masuk ke rumah Rasulullah dan didapati Ali bin Abi Thalib kecelik, ya. Akhirnya dicari langsung ke utara, karena disangka ke utara, tidak ada. Akhirnya membuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad akan diberikan hadiah. Wah, ini orang-orang yang ahli di dalam mencari jejak, ini semua ikut mencari keberadaan Rasulullah SAW, ya. Karena ono hadiah. Nah, sampai kemudian mereka rata-rata mencari ke utara, tapi ada yang mencari ke selatan, sampai ada di depan Gua Sur itu, ya. Gua Sur di depan, ya. Nah, ketika Abu Bakar melihat pasukan ada yang sudah di depan gua, ya, di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi, maka kemudian sedih, ya. Yang ditakutkan bukan keselamatan dirinya, tapi keselamatan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Ojo wedi Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Itu. Nah, kenapa sudah di depan gua kok tidak masuk? Nah, ini kok tidak masuk, ya. Wis di ngarepe iku. Ternyata Allah, ya. Wa makaru wa khairul makirin. Wayam kurun wayam kurwa wa khairul makirin. Ya. Allah sebaik-baik pembuat rekayasa. Maka ada laba-laba yang membuat sarang, ya, di atas itu, ya, di pintu itu, membuat sarang, ya, dalam waktu singkat, ya, sehingga orang-orang yang ahli pencari jejak yang sudah pengalaman itu kemudian balik, tidak mungkin Muhammad itu melebur ini, ono sarangi kan suwe sarang ini, ya. Tidak mungkin kemarin dimasuki mesti sarang laba-laba ini akan
hancur. Ya. Itulah wayam kurwa wa khairul makirin. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 30. Kasus ini persis dengan kasusnya Nabi Isa, ya, ketika Nabi Isa dikhianati, ya. Jadi ada orang-orang Bani Israel yang memfitnah Nabi Isa, ya, mengadu kepada pasukan Romawi karena waktu itu Palestina dikuasai Romawi. Ini ada orang yang menyebarkan kebencian kepada raja. Akhirnya Nabi Isa akan ditangkap, ya. Nabi Isa akan ditangkap, maka Allah juga memberikan pertolongan, turun firman ayat itu, wa makaru, mereka punya rekayasa, ya. Wa makaru wa khairul makirin, dalam fi'lul madi, wa makaru, mereka telah punya rekayasa, tetapi Allah sebaik-baik yang memberikan rekayasa. Karena ini kisah yang sudah dikisahkan Al-Quran, yang sudah terjadi, karena itu dipakai fi'lul madi, ya. Wa makaru, mereka telah punya rekayasa, tetapi Allah sebaik-baik pemberi rekayasa. Tetapi kasus Rasulullah ini karena terjadi pada waktu Rasulullah menerima wahyu, wayam kurun fi'lul mudhari, mereka sedang membuat rekayasa, wayam kurwa, dan Allah adalah rekayasa, pembuat rekayasa. Nah, itu kemudian Nabi Isa, Allah membuat rekayasa diserupakan orang yang seperti Nabi Isa, yaitu yang ditangkap, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu rekayasa Allah. Demikian juga Nabi Muhammad ini, tidak mungkin mosok ada laba-laba yang sudah bersarang ini. Ini kan sudah lama, kalau masuk kemarin pasti sarang ini akan rusak. Nah itulah, sehingga kemudian mereka balik, padahal sudah di pintu gua, balik. Akhirnya kemudian Rasulullah dengan Abu Bakar bisa selamat sampai ke Yasrib atau kota Madinah. Nah ini adalah kisah yang terjadi atas pertolongan Allah, ya. Sehingga sampai sekarang kalau kita haji atau umroh dan kemudian kita melewati berziarah ke makam Rasulullah, maka ucapan kita adalah Assalamualaikum ya Rasulullah, kesejahteraan atas kamu wahai Rasul. Itu ditujukan kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Khairu khalqillah, ya. Khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya. Itu kita menangis, ya, ketika ziarah. Khairu khalqillah, engkau panjenengan Rasul, manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kita berpindah kepada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya. Kesejahteraan atasmu wahai Abu Bakar, ya. Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, sahabat Rasulullah yang berada di Gua Sur, yang menemani Rasulullah dalam saat yang kritis ketika Rasulullah sudah akan dibunuh, ya. Itu maka itu ucapan kita ketika melipati makam Abu Bakar itu adalah Assalamualaikum ya Abu Bakar, sahibu Rasulillah fil ghar, sahabat Rasulullah yang ada di Gua Sur. Kemudian ketika Umar, Assalamualaikum ya Umar, ya. Kesejahteraan atasmu wahai Umar, ya. Qawiyun bikal Islam, ya. Qawiyun bikal Islam, panjenengan inilah yang menguatkan Islam, ya. Kenapa? Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar. Ketika Umar masuk Islam, maka kemudian fasta bima tu'mar wa arid adil musyrikin, ya. Turunlah firman fasta bima tu'mar, wahai Muhammad, fasta bima tu'mar, sampaikan terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu.
Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah itu kemudian Rasulullah menyiarkan Islam secara terang-terangan, padahal sebelumnya adalah secara diam-diam. Nah ini, ketika Rasulullah sudah berhijrah di sana, maka Islam kemudian berkembang secara cepat. Ya. Jadi hanya dalam jangka waktu 10 tahun ya, bisa menaklukkan kota Mekah. Baru hijrah ke Madinah tahun kedua, orang Quraisy menyerang Rasulullah, perang Badar. Nah, tahun kedua. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun kelima perang Khandaq. Ya, dikepung Rasulullah di kota Madinah. Tapi akhirnya kemudian dengan pertolongan Allah mereka pulang kembali. Tahun ke-6 ya, Rasulullah beserta rombongan akan menuju ke Mekah. Ya. Untuk apa? Untuk tawaf. Tidak bawa senjata, tidak bawa apa, tapi dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian diadakan perjanjian Hudaybiyah di Hudaybiyah. Ya. Tahun ke-7 kesepakatan perjanjian itu dikhianati oleh orang-orang Quraisy, dilanggar. Maka tahun ke-8 Rasulullah dengan 10.000 pasukan menyerang kota Mekah. Ya. Dan akhirnya menaklukkan kota Mekah. Tahun ke-9 ya, Rasulullah mengutus khalifah untuk haji, mengutus Abu Bakar sebagai ketua ya. Nah, tahun ke-9 inilah kemudian ada perintah bahwa orang-orang musyrik tidak boleh berada di Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hada. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik, orang kafir itu adalah najis. Maka setelah tahun ini tidak boleh ada di kota Mekah, di areal Masjidil Haram. Ya. Akhirnya kemudian dibersihkan orang-orang kafir. Silahkan kalau mau masih kafir tidak masuk Islam, tapi ninggalkan kota Mekah. Ya. Maka tahun ke-10 Rasulullah melaksanakan haji. Ya, haji. Kenapa Rasulullah melaksanakan haji? Itu tahun ke-10 padahal tahun ke-8 sudah menaklukkan kota Mekah. Karena tahun ke-8 menaklukkan kota Mekah itu Islam tidak boleh memaksa. Ya. La ikraha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Ya. Kebenaran itu telah tampak dari kesesatan. Nah, karena itu maka tidak boleh maksa. Maka masih banyak tahun ke-9 itu orang-orang Quraisy yang tidak masuk Islam, mereka masih tawaf. Ya, mohon maaf ibu, tawafnya itu tidak pakai pakaian. Ya. Jadi itu kebiasaan jahiliyah. Ya. Sehingga Rasulullah tidak berhaji tahun 9. Ya. Baru setelah turunnya ayat itu, orang-orang Quraisy tidak dipaksa masuk Islam. Silahkan masuk Islam, silahkan yang mau tidak masuk Islam tidak apa-apa, tapi harus meninggalkan areal Masjid Haram, ya, tanah haram, areal itu tidak boleh. Akhirnya diusir, maka sudah tidak boleh lagi tawaf tanpa pakaian, ya, karena orang kafir sudah tidak boleh masuk areal Masjidil Haram. Nah, baru setelah itu tahun ke-10 Rasulullah melaksanakan haji wada, ya. Dan itu di dalam haji wada itulah di Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, hari Jumat, ya, 9 Dzulhijjah hari Jumat, tanggal tahun 10 Hijriah, ya. Itu kemudian turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, bahwa
hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu Muhammad agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah komplitkan, genapkan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ya, itu kemudian selang 81 hari setelah Rasulullah haji di Arafah menerima ayat itu, jadi menerima ayat itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tahun ke-10. Berarti Dzulhijjah masih 20 hari, ya. Setelah Dzulhijjah maka menginjak tahun baru, tahun ke-11, yaitu Muharram. Nah, Muharram 30, sehingga 50 hari, ya. Setelah Muharram kemudian Safar, ya. Safar 30 hari, ya. Berarti 80 hari, ya. Kemudian tanggal 2 Rabiul Awal beliau dipanggil oleh Allah, ya. Sehingga 81 hari setelah menerima wahyu bahwa syariat Islam sudah lengkap, ya, sudah komplit. Waktu Rasulullah haji wada berada di Arafah wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat, ya, hari Jumat. Ya, itu sehingga 81 hari kemudian beliau kapundhut kembali kepada Allah. Nah, masih ada satu lagi ayat yang turun, ya, yang terkait dengan ini apa? Terkait dengan keadilan Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yauman, takutlah kamu pada hari kiamat nanti, turja'una fihi ilallah, kalian dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian makin masing-masing akan dibalas apa yang dikerjakan, ya. Dan Allah tidak akan berbuat zalim. Nah, ini jaminan Allah adanya keadilan yang sebenarnya besok pada waktu hari kiamat, ya. Kalau kita lihat kehidupan dunia ini keadilan nisbi, ya, keadilan nisbi, ya. Kadang-kadang sing salah gak dihukum, tapi sing bener malah dihukum. Itu kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kecuali adalah permainan yang melenakan, ya. Mata'ul ghurur, ya. Jadi kalau kemudian di dunia kita melihat ketidakadilan, ya, maka Islam menganjurkan kepada umatnya, i'dilu, berbuat adillah, wa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya perbuatan adil itu adalah mendekatkan diri kepada ketakwaan. Jadi kita berusaha berbuat adil dan berusaha menegakkan keadilan. Adapun kemudian ternyata apa yang terjadi ketidakadilan, memang itulah kehidupan dunia. Tetapi wahyu yang terakhir menjamin, wattaqu yauman turja'una fi ilallah, takutlah kamu kepada hari kiamat nanti, kalian dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing akan memperoleh timbangan pahala balasan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, dan tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Nah, karena itulah maka kemudian peristiwa hijrahnya Rasulullah ini dijadikan sebagai landasan untuk tahun Islam Hijriah yang sekarang sudah 1448. Nah, ketika kita memperingati tahun baru Hijriah di bulan Muharram ini, yaitu disebut bulan Muharram karena itu bulan haram, diharamkan peperangan. Jadi ada Ashurul Hurum, ya.
ada hal bulan-bulan yang diharamkan berperang ada 4 ya, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah ya, kemudian bulan terakhir ya bulan 12, kemudian Muharram dan kemudian Rajab ya, 4 bulan ini. Maka ada 2 ya di dalam kita menginjak bulan Muharram di tahun baru Hijriah ini. Yang pertama adalah perbaikan diri ya, perbaikan diri. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas takwa kita, yaitu ada 2. Perbaikan diri itu ada 3 ya. Perbaikan diri dalam bidang agama, perbaikan diri dalam bidang kehidupan dunia, perbaikan diri dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Ini yang pertama, yaitu perbaikan diri ya. Maka yang pertama adalah perbaikan diri, memperbaiki dalam bidang agama kita ya. Bahwa syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ya. Jadi syarat ibadah harus ikhlas ya, ikhlas ya. Nah, kemudian ya, tentunya ikhlas ini pertama. Kemudian yang kedua adalah ketentuan syar'i ya. Jadi dalam beribadah harus ada tuntunan syar'inya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya, kata baginda Rasulullah. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu dalam peribadatan tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka akan tertolak. Karena itu maka yang kedua adalah ittiba Rasul ya, mengikuti Rasulullah SAW di dalam beribadah. Nah, dalam perbaikan agama ini ya, bagaimana kita bisa menjalankan ketentuan-ketentuan agama kalau kita tidak tahu ilmunya ya, karena itu di dalam menghadapi tahun baru Hijriah 1448, yang pertama perbaikan diri ini adalah kita introspeksi, kita perbarui niat kita ya, niat kita ya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat. Jadi harus pakai niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ada 2 orang melakukan perbuatan yang sama ya, tapi di mata Allah bisa jadi kebaikannya berbeda. Ada dua orang yang melakukan puasa ya. Yang satu niatnya murni semata-mata karena Allah, yang satu ya niatnya kurang murni karena Allah, maka sudah beda. Karena itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Karena itu maka kita perbarui niatnya, kita perbarui keikhlasan kita di dalam beragama ya, di dalam melaksanakan perintah Allah ya. Ketika panggilan adzan dan kita bisa langsung bergegas untuk melaksanakan panggilan Allah ya. Kita niati ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya, bukan karena manusia ya, tapi semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah, sebagai bakti kita menghamba kepada Allah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita terus belajar ya. Karena itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Belajar mencari ilmu itu adalah wajib ya, bagi mukmin dan muslim dan muslimat ya. Kenapa? Dengan belajar kita menjadi tahu,
dan dengan mengerti ilmunya kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan benar, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, itu. Karena itu maka Rasulullah juga bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka dipahamkan agamanya. Senang untuk menghadiri kajian agama, senang untuk belajar agama, senang untuk diskusi agama, senang untuk membaca buku-buku agama, senang untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Itu adalah salah satu indikasi Allah masih menjadikan kita orang baik. Ya. Kenapa? Dengan kita mengkaji, kemudian mendengarkan, kemudian membaca buku-buku agama, kita tahu ilmunya. Oh ya, ini petunjuk Rasulullah, ini begini, ini begini. Nah, menginjak Muharram di tahun baru 1448, yang pertama tadi perbaikan diri, kita perbaiki dalam bidang agama kita itu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dunia kita. Ya, dunia. Ya. Kita hidup di dunia, maka itu karena Islam menganjurkan untuk senantiasa memakan makanan yang halal, ya, maka kita upayakan di dalam mencari rezeki adalah dengan cara yang benar, yang halalan thayyiban. Nah, itu memperbaiki apapun pekerjaan kita, itu adalah Allah yang memberikan inspirasi kita sehingga dengan bekerja itu Allah memberikan rezeki. Tapi kemudian kita hendaknya betul-betul berusaha agar supaya mencari rezeki dengan cara yang baik, yang halal. Itu perbaikan dalam urusan dunia. Kemudian kita perbaiki juga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Karena itu masing-masing kita bagaimana supaya keluarga kita menjadi saling mengingatkan, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Saling mengingatkan, ya. Jadi di dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling tolong menolong dalam ketakwaan, ya, dan bukan dalam permusuhan, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidak cukup beriman, wa amilus sholihah, ya, melakukan amar soleh, ya. Tidak cukup watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, itu perbaiki dalam urusan dunia. Kemudian juga, ya, kita banyak menggali ilmu, ya. Kalau umpamanya kita usahanya dagang, bagaimana supaya dagang itu bisa berkembang, ya tentunya kita harus rajin juga minta mempelajari bagaimana cara berdagang yang baik. Ini yang sering dilupakan. Kita sering hanya iku nasib, engko nek wis Allah tentukan, kan, ya. Betul, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang mukmin bertawakal. Tetapi tawakal itu adalah usaha dulu baru berserah diri, ya. Ketika ada seseorang yang langsung masuk masjid, kemudian untanya ditinggalkan, maka ditanyai Rasulullah, "Loh, kok enggak kamu ikat, kamu biarkan? Saya tawakal ya Rasul." Tawakal enggak begitu, ikat yang erat baru berserah diri, usaha dulu baru itu. Kemudian yang ketiga itu adalah perbaikan dalam kehidupan akhirat. Ya, ini wa fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu intinya. Nah, dengan memperbaiki urusan kehidupan akhirat, kita senantiasa muhasabah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah,
kemudian kita hitung bekal kita untuk hidup akhirat itu bagaimana? Apakah sudah cukup bekal kita? Kalau belum, kita genjot ibadah kita, amal soleh kita. Yaitu itu adalah dalam urusan akhirat kita persiapkan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan takwa, ya, meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa ini adalah dengan senantiasa dua, yaitu memperbanyak perbuatan baik dan berusaha mengurangi perbuatan jelek. Jadi aspek yang kedua peningkatan takwa, aspek yang pertama tadi adalah perbaikan diri, aspek yang kedua peningkatan takwa. Peningkatan takwa ini ada dua, yaitu dengan memperbanyak berbuat kebaikan, perbuatan baik sesuai dengan tuntunan syar'i, dan kedua adalah berusaha mengurangi perbuatan jelek. Nah, karena manusia ini tidak lepas dari salah, ya, maka diikuti juga dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, taubat kenapa? Disadari atau tidak, ya, setiap saat berbuat salah, dosa. Ya. Berusaha menghindari dosa, tapi tetap saja kita tidak lepas dari salah dan dosa. Karena itu setiap saat untuk meningkatkan takwa ini adalah dan perbaikan diri sekaligus, itu adalah dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya. Semakin banyak kita istighfar kepada Allah, maka insya Allah akan menjadikan keimanan kita itu semakin baik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu bi taatillah. Iman itu akan bertambah baik dengan taat dan patuh kepada Allah. Wal imanu yanqusu bi maksiatillah. Iman itu akan berkurang, ya, menipis ketika berbuat maksiat kepada Allah. Mengapa iman itu menipis ketika seseorang berbuat maksiat kepada Allah? Dan mengapa kita sangat dianjurkan untuk istighfar dan mohon ampun kepada Allah? Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang takwa. Karena ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Kalau kemudian dia bertaubat, beristighfar, Allah akan menghapus bintik-bintik hitam di hatinya itu. Ya. Tetapi apabila enggan terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, hatinya lama-lama penuh dengan bintik hitam. Tertutup dengan bintik hitam, iman ada di dalam hati, imannya menjadi semakin menipis, naudzubillah. Kadang-kadang imannya hilang, ya, kemudian menjadi murtad, naudzubillah, ya. Karena itu maka Rasulullah mengingatkan, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sawda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Fa in taba wastaktaba saqula qalbuhu. Apabila bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka bintik hitam itu hilang, hatinya menjadi bersih kembali. Wa in zatan hatta ta'luwa qalbuhu. Tetapi sebaliknya, apabila enggan istighfar, enggan bertaubat, bahkan terus-menerus berbuat maksiat, maka hatinya akan penuh. Wa dzalika arron kama qala Allah Ta'ala bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Itu disebut dengan menutup hati. Sebagaimana firman Allah, bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Tetapi Allah menutup hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Karena itulah menyongsong tahun baru 1448 Hijriah di bulan Muharram, ya, 5 Muharram ini, mari kita sama-sama senantiasa memperbaiki diri, ya, dengan apa tadi? Kita perbaiki agama kita, keikhlasan kita dalam beragama,
kemudian kita terus belajar, karena kalau belajar formil itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, S1, S2, S3. Tapi kalau belajar ilmu agama, ya, maka minal mahdi ilal lahdi, mulai buayan sampai liang kubur. Jadi terus kita belajar memperbaiki pengetahuan kita, karena semakin kita tahu ilmunya, kita semakin bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik. Itu perbaikan diri dalam bidang agama, kemudian perbaikan di dalam dunia, maka kita tingkatkan semangat kita di dalam mencari kehidupan dunia, dengan syarat itu tadi, rambu-rambu agama, yaitu mencari rezeki dengan cara yang ikhlas, kemudian juga berusaha menggali ilmu, ya. Kalau berdagang, ya bagaimana kita belajar dari orang-orang yang berdagang yang sudah sukses, ya. Demikian juga usaha yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tadi, yaitu kita siapkan kehidupan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kamu, sebaik-baik itu adalah takwa, yaitu terus kita siapkan, karena kematian itu datang sewaktu-waktu, ya. Jadi idza ja'a ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajalnya, la yastaqimuna sa'atan, tidak mungkin diakhirkan sedikit pun maupun dimajukan, ya. Jadi dan Allah mengingatkan tadi dalam surat Ali Imran yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mati tidak ada yang tahu, ya. Sewaktu-waktu mungkin dokter bisa memprediksi kematian, tapi yang tahu persis kematian itu adalah Allah. Nah, sedangkan kita tidak boleh mati kecuali membawa iman dan Islam. Artinya adalah hidayah iman dan Islam ini kita pegang erat-erat, jangan sampai terlepas sedikit pun. Bapak dan Ibu, saya kira ini refleksi di tahun baru 1448, ya, mudah-mudahan kehidupan kita, iman kita semakin lama semakin baik, ya, sehingga senantiasa juga satu hal, kita senantiasa doa. Doa umukul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa usilahul muslim. Dia itu adalah senjatanya orang muslim. Karena itu terus ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami jalan lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak dan Ibu, demikian mudah-mudahan bermanfaat turut khususnya bagi saya sendiri, ya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.